Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, semoga aktivitas kita dimudahkan semuanya. Kali ini, Mimin menceritakan sebuah kisah. Mayat seorang anak selalu kembali ke rumah. Ternyata ada rahasia besar di baliknya. Nah, gimana ceritanya? Jom nonton selanjutnya. Sebelum menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe. Alkisah. Bayangkan sebuah desa kecil yang tenang, di mana kehidupan sehari-hari berjalan seperti biasa. Namun, ketenangan itu berubah menjadi ketakutan setelah sebuah peristiwa aneh terjadi. Semua bermula ketika seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal dunia secara mendadak. Keluarganya berduka, dan seluruh warga desa turut berbelasungkawa. Dengan penuh kesedihan, jenazahnya segera dikuburkan sesuai adat setempat. Namun, keesokan paginya, sebuah kejadian yang tidak masuk akal terjadi. Saat sang ibu membuka pintu rumahnya, ia mendapati mayat anaknya sendiri tergeletak di depan pintu. Sang ibu langsung menjerit histeris, membuat warga berlarian mendatangi rumahnya. Mereka semua terkejut melihat pemandangan mengerikan itu. Bagaimana mungkin anak yang sudah dikubur sehari sebelumnya kini kembali ke rumahnya? Beberapa warga menganggap ini ulah orang iseng atau mungkin hewan liar yang membongkar kuburan. Dengan hati-hati, mereka kembali menguburkan jenazahnya. Kali ini dengan pengamanan lebih. Namun, esok paginya, kejadian yang sama terulang. Jenazah itu kembali ditemukan di depan rumah. Warga mulai ketakutan, desas-desus tentang hal gaib pun mulai beredar. Apakah arwah anak ini belum tenang? Ataukah ada kekuatan tak kasat mata yang membuatnya kembali? Beberapa orang tua di desa mengatakan bahwa ini adalah pertanda buruk. Ada sesuatu yang belum selesai, ada rahasia yang belum terungkap. Tapi, rahasia apakah itu? Desa kecil itu, yang biasanya damai, kini penuh ketakutan dan spekulasi. Anak laki-laki yang kembali dari kuburnya itu adalah putra satu-satunya dari pasangan suami istri yang dikenal baik oleh warga. Sang ayah adalah petani, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang penyayang. Tidak ada yang menyangka bahwa anak mereka akan meninggal begitu mendadak. Sebelum meninggal, anak itu sempat jatuh sakit, demam tinggi dan tubuhnya tampak lemas. Orang tuanya mengira itu hanya sakit biasa. Namun, di malam kematiannya, ia tampak begitu ketakutan dan terus mengigau. Kata-kata terakhirnya yang samar-samar masih terngiang di telinga ibunya. Jangan biarkan dia mendekat, aku takut. Warga pun teringat, beberapa hari sebelum meninggal, anak itu terlihat murung. Ia tidak lagi bermain dengan teman-temannya seperti biasa. Bahkan, beberapa orang mengatakan melihatnya berbicara dengan seseorang di sudut jalan desa. Tetapi tak ada yang tahu siapa orang itu. Ketika jenazahnya dikuburkan untuk pertama kali, semua berlangsung seperti biasa. Namun, keesokan harinya, saat tubuhnya ditemukan kembali di depan rumahnya, semua mulai bertanya-tanya, apakah ini sekadar gangguan alam? Apakah ada seseorang yang sengaja memindahkan jenazahnya? Ataukah benar ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai? Penduduk desa kini mulai berbisik-bisik. Beberapa orang percaya ini adalah perbuatan makhluk halus. Yang lain merasa ada hal yang lebih duniawi di balik kejadian ini, sesuatu yang lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Namun, siapa yang benar? Apa yang sebenarnya terjadi pada anak itu? Dan mengapa tubuhnya selalu kembali ke rumah? Tidak hanya sekali, kejadian mengerikan itu terus berulang. Setiap kali jenazah anak itu dikuburkan, keesokan harinya ia ditemukan kembali di depan rumahnya, dalam keadaan yang sama tak berubah sedikit pun, seolah kematian tidak menyentuhnya. Warga desa semakin gelisah, beberapa berusaha mencari penjelasan logis, tapi semakin dalam mereka menyelidiki, semakin mustahil semua ini terasa. Para lelaki desa berinisiatif menguburkan jenazah lebih dalam. Mereka menggali tanah lebih dalam dari biasanya, berharap tubuh anak itu tetap di tempatnya. Namun, esok paginya, kejadian aneh itu terulang lagi. Jenazah kembali ditemukan di depan rumah. Tidak ada tanda-tanda bekas galian atau seseorang yang membongkar makamnya. Seolah-olah tubuh itu kembali dengan sendirinya. Suasana di desa semakin mencekam. Beberapa orang mengira ini adalah perbuatan makhluk halus yang tidak rela anak itu pergi. Yang lain berbisik bahwa mungkin arwahnya belum tenang karena meninggal dalam keadaan tidak wajar. Orang tua anak itu sudah kehabisan air mata. Mereka semakin takut, bukan hanya karena anak mereka terus kembali, tetapi juga karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini tanda
bahwa anak mereka ingin menyampaikan sesuatu. Ataukah ada seseorang yang sengaja melakukan ini untuk alasan yang belum diketahui? Ketakutan pun merayap ke seluruh desa, tidak ada yang berani keluar rumah saat malam. Beberapa orang mendengar suara tangisan pelan di tengah malam. Meskipun tidak ada seorang pun yang melihat sumbernya, semua merasa ada sesuatu yang besar, sesuatu yang gelap dan tersembunyi. Yang perlahan mulai terungkap. Lalu, seseorang di desa mulai berbicara, seorang lelaki tua yang telah lama tinggal di sana, mengingat sesuatu dari masa lalu. Ia mengaku pernah melihat kejadian serupa bertahun-tahun lalu, dan jika yang terjadi saat ini sama seperti yang dulu, maka kebenaran yang akan terungkap mungkin jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Warga desa terdiam, semua mata tertuju padanya. Dengan hati-hati, lelaki tua itu menceritakan kisah lama tentang seorang anak yang meninggal dalam keadaan aneh, dan tubuhnya pun terus kembali setelah penyelidikan lebih dalam. Terungkap bahwa anak itu sebenarnya menjadi korban dari perbuatan keji seseorang di desa. Arwahnya tidak bisa tenang hingga pelakunya diungkap dan dihukum. Apakah yang terjadi sekarang adalah kasus yang sama? Apakah anak ini juga meninggal karena sesuatu yang lebih dari sekadar penyakit biasa? Ibu sang anak pun akhirnya berbicara dengan mata berkaca-kaca. Ia mengingat kembali malam terakhir sebelum putranya meninggal. Saat itu, anaknya menggenggam tangannya dengan erat dan berbisik, "Jangan biarkan dia mendekat. Aku takut." Semua semakin jelas. Ini bukan sekadar kejadian mistis. Ini bukan hanya kisah tentang arwah penasaran. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, sesuatu yang harus diungkap sebelum semuanya terlambat. Ketakutan di desa berubah menjadi kegelisahan yang mendalam. Warga yang awalnya menganggap kejadian ini sebagai sesuatu yang gaib kini mulai mempertanyakan kemungkinan lain. Apakah anak itu benar-benar meninggal secara alami? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan di balik kematiannya? Seorang pemuda desa yang penasaran mengusulkan untuk menggali kembali makamnya. Awalnya, keluarga menolak. Takut ini adalah tindakan yang tidak menghormati jenazah. Namun, dorongan rasa penasaran dan keinginan untuk mencari jawaban semakin besar. Akhirnya, dengan izin keluarga, mereka membuka kembali kuburan anak itu. Ketika tubuhnya diangkat, semua orang terkejut. Jenazahnya masih utuh. Tetapi ada sesuatu yang mereka lewatkan sebelumnya, luka-luka kecil yang tampak seperti bekas kekerasan, luka di pergelangan tangan, lebam di punggung, dan bahkan ada bekas cakaran di lengannya. Ini bukan tanda penyakit biasa, ini adalah bukti bahwa sebelum meninggal, anak itu telah mengalami sesuatu yang mengerikan. Orang tua sang anak tertegun, mereka tidak pernah menyadari ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh anak mereka. Bagaimana bisa mereka melewatkan hal ini? Ibu sang anak mulai menangis, mengingat kembali malam terakhir sebelum anaknya meninggal. Dia pernah berkata bahwa seseorang sering datang saat kami tidak ada di rumah. Tapi aku tidak pernah menyangka. Warga mulai berbisik-bisik, jika anak ini mengalami kekerasan, lalu siapa pelakunya? Dan yang lebih penting, apakah kematiannya benar-benar wajar, atau justru disengaja? Di tengah suasana tegang, seorang tetangga tiba-tiba teringat sesuatu. Malam sebelum dia meninggal, aku melihat seseorang masuk ke rumahnya diam-diam, tapi aku tidak ingin ikut campur, jadi aku diam saja. Siapa orang itu? Dan apa hubungannya dengan kematian anak ini? Desa yang awalnya dicekam ketakutan oleh kejadian supranatural, kini berubah menjadi pusat penyelidikan yang dipenuhi kemarahan. Semua orang ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian anak itu. Tidak butuh waktu lama sebelum kecurigaan mulai mengarah pada seseorang yang selama ini tak pernah disangka. Ayah sang anak, yang selama ini terlihat begitu berduka, mulai bersikap aneh sejak makam anaknya dibuka kembali. Tatapannya kosong, dan ia menghindari percakapan dengan warga. Bahkan, beberapa orang memperhatikan bahwa tangannya gemetar saat ditanya tentang malam kejadian itu. Polisi desa akhirnya turun tangan. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, mereka menemukan fakta mengejutkan. Anak itu ternyata sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Orang yang selama ini dianggap sebagai pelindungnya justru adalah penyebab ketakutannya. Ayahnya sendiri ternyata sering memukul dan menyiksanya secara diam-diam. Malam sebelum kematiannya, anak itu jatuh sakit karena luka dalam akibat pukulan yang terlalu keras. Ketika tubuhnya mulai melemah, bukannya membawanya ke dokter, sang ayah justru membiarkannya begitu saja. Ia takut ketahuan,
takut orang-orang akan mengetahui perbuatannya. Dan akhirnya, anak itu meninggal dalam kesunyian, ketakutan, dan kesakitan. Namun, yang membuat semua orang lebih terkejut adalah pengakuan ayahnya. Ia mengakui bahwa setiap kali anaknya dikuburkan, tubuhnya memang benar-benar kembali ke rumah, bukan karena hantu, bukan karena kekuatan gaib, tapi karena rasa bersalah yang terus menghantuinya. Setiap malam, ia diam-diam membongkar makam anaknya dan membawanya kembali ke rumah, seolah berharap bisa menghidupkannya kembali, atau setidaknya menebus dosanya. Kini, misteri telah terpecahkan. Sang ayah ditangkap dan dijatuhi hukuman atas kejahatannya. Namun, di balik semua ini, satu pertanyaan tetap menggantung di benak warga, apakah memang benar sang ayah yang membawa mayat itu kembali setiap malam? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar di luar pemahaman mereka? Mungkin, arwah anak itu benar-benar tidak akan pergi sebelum keadilan ditegakkan. Sekian, tamat.